Welcome again di video pembelajaran akuntansi, masih bersama dengan Ibu Ruminta Rumarpau. Hai semuanya, apa kabar? Ibu harap tetap dalam keadaan sehat ya. Video kali ini Ibu akan membahas proses penyesuaian yang akan kita buat ayat jurnal penyesuaian. Nah, video sebelumnya sudah bahas neraca saldo ya. Ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu video neraca saldo. Oke, kita mulai. Jangan lupa sambil menonton sekalian buat catatannya. Apa sih yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo di neraca saldo agar menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Nah, kalau kamu masih ingat, waktu kita menganalisis transaksi, ya, kita mau buat jurnal, ada kita lihat soal kita membayar asuransi untuk 6 bulan, ya, atau menerima pendapatan di muka, ya, sebesar 1 tahun. Nah, itu nilai yang kita catat di jurnal yang akan kita posting ke buku besar serta kita susun neraca saldo. Nilai yang di neraca saldo itu belum menunjukkan nilai yang sebenarnya. Itu perlu kita membuatkan ayat jurnal penyesuaian. Sehingga tujuan dari kita melakukan ayat jurnal penyesuaian yaitu pertama, agar setiap rekening real, khususnya rekening aktiva dan kewajiban menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Kemudian, kedua, agar setiap rekening nominal, pendapatan, dan beban menunjukkan pendapatan dan beban yang seharusnya diakui dalam suatu periode. Contoh, transaksi di perusahaan terjadi di bulan, misalkan ajalah di bulan Desember 2019. Ya, Desember 2019 ini perusahaan menerima ya pendapatan sewa sebesar untuk 1 tahun. Dan langsung perusahaan lain itu atau pelanggan menyewa gedung ya perusahaan tersebut, langsung perusahaan tersebut terima uang 1 tahun. Ya. Nah, perusahaan di sini akan mencatat bahwa pendapatannya yang diterima besar ya. Di bulan 12 ya, pendapatannya langsung misalkan 1 tahun 12 juta. Nah, padahal yang diterimanya di bulan 12 sebenarnya pendapatannya adalah 1 juta. Tapi karena pelanggan kasih ya langsung diterima di muka perusahaan ini, langsung dicatatnya sebesar 12 juta. Jadi pendapatan kita seakan-akan di bulan 12 ini sudah besar sekali sehingga laba kita besar. Itu berarti di sini belum menunjukkan nilai nominal yang sebenarnya. Inilah yang perlu kita buat ayat jurnal penyesuaiannya. Sehingga nanti rekening nominal baik itu pendapatan, beban, maupun rekening real yaitu aktiva, kewajiban itu menunjukkan nilai yang seharusnya diakui di dalam laporan keuangan pada periode tersebut. Nah, kemudian apa saja sih akun yang memerlukan penyesuaian? Oke, yang pertama yaitu piutang pendapatan atau pendapatan belum diterima. Kedua yaitu beban yang belum dibayar. 3 yaitu pendapatan diterima di muka. 4 yaitu beban dibayar di muka. 5 yaitu beban pemakaian perlengkapan. 6 yaitu kerugian piutang. 7 yaitu penyusutan aktiva tetap. Oke, kita bahas satu persatu. Jangan lupa sambil dicatat ya. Nanti biar masuk contoh soal bisa dilihat catatannya dan mudah diingat ya. Oke, kita mulai yang pertama. Piutang pendapatan atau pendapatan belum diterima itu maksudnya apa sih? Ya, berarti di sini adalah pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum diterima sehingga belum dicatat. Jadi di sini perusahaan sudah melakukan jasa, pelanggannya belum memberikan uangnya, ya, belum menerima. Nah, nanti di sini perusahaan itu akan membuat ayat jurnal penyesuaiannya adalah
piutang titik-titik di sebelah debit pada pendapatan titik-titik di sebelah kredit. Nah, kok ada titik-titik? Nah, ini nanti kita isi. Dilihat dari neraca saldo. Kalau misalkan di neraca saldo tulisnya piutang usaha, berarti kita tulis piutang usaha pada. Perhatikan lagi pendapatannya apa ditulis. Misalkan pendapatan usaha tertulis, tuliskan pendapatan usaha. Kalau pendapatan percetakan, tuliskan pendapatan percetakan. Ya. Nah, nilainya sebesar berapa? Ya, berarti nilainya adalah sejumlah yang seharusnya diterima, ya. Berapa nilai yang harusnya kita terima dari kita memberikan jasa tersebut. Nah, lanjut yang kedua yaitu beban yang belum dibayar. Berarti sini ada kewajiban perusahaan, ya. Maksudnya di sini adalah beban yang sudah menjadi kewajiban perusahaan tetapi belum dicatat atau belum dibayar oleh pihak perusahaan. Berarti di sini perusahaan punya utang, ya, bisa saja utang bunga bank, utang gaji dan lain-lain. Maka di sini ya, ayat jurnal penyesuaian yang kita tulis nanti adalah beban titik-titik di sebelah debit pada utang titik-titik sebelah kredit. Berarti sini Bu, kalau misalkan gaji bagaimana? Beban gaji pada utang gaji. Misalkan beban bunga pada utang bunga. Ya, beban bunga pada utang bunga atau utang bank. Ya, nah nilainya sebesar berapa? Sejumlah yang seharusnya dibayar. Ya, berapa jumlah yang harus dibayarkan? Itulah nilai yang kita buatkan. Ya, oke, yang ketiga yaitu pendapatan diterima di muka. Maksud di sini adalah yaitu pendapatan yang sudah diterima tetapi sebenarnya merupakan pendapatan untuk periode yang akan datang. Jadi nih kita sewa, misalkan kita punya usaha taksi, kita sewa mobil kita ya untuk 3 bulan misalkan. Satu bulannya misalkan 1 juta. Udah. Nah, harusnya pada bulan itu pendapatan kita 1 juta, karena kita terima langsung sekaligus 3 juta, maka kita catat pendapatan kita 3 juta. Nah, ini nanti laporan keuangan seakan-akan pendapatan kita di bulan pertama, yaitu misalkan aja yang bulan pertama itu adalah di bulan Januari. Berarti Januari, Februari, Maret itu pelanggan kita sudah kasih langsung 3 bulan, ya. Jadi di Januari kita buat laporan keuangan kita bahwa pendapatan kita sebesar 3 juta padahal hanya 1 juta. Itu dia ya. Jadi sehingga ini bagaimana ayat jurnal penyesuaiannya, sehingga nanti nilai laporan keuangan yang kita tunjukkan adalah sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Nah, di sini itu dicatat sebagai dua, ya. Pertama dicatat sebagai utang. Berarti kalau catat sebagai utang berarti ada utang kita, yaitu 2 bulan lagi, yaitu Februari, Maret, tadi seperti contoh tadi yang akan menjadi utang kita kepada pelanggan, ya. Kita akan punya kewajiban untuk memberikan atau menyewakan mobil kita karena kita sudah terima uangnya sebelumnya, ya. Nah, kemudian dicatat sebagai pendapatan. Nah, ini AJP-nya beda-beda, ya. Nah, kalau dicatat sebagai utang, itu berarti adalah titik-titik diterima di muka di sebelah debit pada pendapatan titik-titik. Nah, isian titik-titik di sini adalah misalkan tadi pendapatan sewa. Pendapatan sewa diterima di muka pada pendapatan sewa. Kalau honor, misalkan pendapatan honor diterima di muka pada pendapatan honor. Nilainya sebesar berapa? Sebesar yang sudah dilewati. Contoh seperti tadi Januari, Februari, Maret. Berarti yang sudah kita lalui adalah di bulan Januari. Februari, Maret pelanggannya belum jalankan, ya. Jadi belum kita jalankan. Nah, berarti di sini nilai yang kita tulis adalah sebesar yang sudah dijalani, ya. Nah, bagaimana kalau dicatat sebagai pendapatan? Yaitu AJP-nya, ayat jurnal penyesuaiannya, pendapatan titik-titik pada pendapatan sewa diterima di muka. Pendapatan sewa pada pendapatan sewa diterima di muka. Jadi nanti di sini bisa kita lihat apakah dicatat sebagai utang atau catat sebagai pendapatan, yaitu dari neraca saldo. Ya, jadi patokan kita membuat AJP adalah neraca saldo, ya.
Nah, nilainya sebesar berapa? Sebesar yang belum dilewati. Perhatikan, beda enggak? Kalau dicatat sebagai utang, maka perhatikan. Sebesar yang sudah. Kalau dicatat sebagai pendapatan, yang belum. Ya, belum dilewati. Kalau contoh seperti tadi Ibu katakan, berarti yang belum kita lewatin adalah di bulan Februari dan Maret. Yang sudah kita lewati adalah di bulan Januari. Bisa ya? Mudah-mudahan bisa. Oke, lanjut yang keempat adalah beban dibayar di muka. Maksud di sini adalah yaitu beban yang sudah dibayarkan, tetapi sebenarnya harus dibebankan pada periode yang akan datang. Misalkan nih kita punya asuransi, ya per bulannya harusnya kita bayar per bulan 500.000. Ya kita mau bayar langsung dah 1 tahun aja langsung. Nah, berarti seakan-akan kalau kita mulai asuransinya di bulan April, berarti nanti di bulan April tahun depan 1 tahun ya. Tapi kita catat di bulan April bahwa kita memiliki beban itu selama 1 tahun. Berarti bulan April nanti laporan keuangannya tidak menunjukkan laporan keuangan yang sebenarnya karena bebannya sudah terlalu besar. Karena di bulan Mei, Juni sampai April tahun depan itu sudah kita tulis di bulan April. Harusnya ditulis di bulan Mei, di bulan Juni, di bulan Juli sampai di bulan April tahun depan ya. Nah, ini yang harus kita buat ayat jurnal penyesuaiannya ya. Jadi di sini juga ada dua ya. Pertama, kita lihat dicatat sebagai harta, kedua dicatat sebagai beban. Nah, bagaimana kalau dicatat sebagai harta? Kita lihat nanti di neraca saldonya ya. Nah, kalau dicatat sebagai harta, ayat jurnal penyesuaiannya yaitu beban titik-titik pada titik-titik dibayar di muka. Jadi di sini ada 3 ya, beban asuransi, beban sewa yang biasa ya, beban iklan. Tinggal kita ganti, beban iklan pada iklan dibayar di muka. Beban sewa pada sewa dibayar di muka. Beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Jadi tergantung soalnya ya. Nah, nilainya sebesar berapa? Sebesar yang telah digunakan. Beda dengan dicatat sebagai beban. Kalau dicatat sebagai beban, maka titik-titik dibayar di muka pada beban titik-titik. Misalkan asuransi dibayar di muka pada beban asuransi nilainya yang belum ya sebesar yang belum digunakan. Beda ya kalau sebagai harta yang telah digunakan, kalau sebagai beban yang belum digunakan. Oke, lanjut yang kelima, beban pemakaian perlengkapan. Yang pertama, maksudnya di sini adalah bagian dari harga beli perlengkapan yang telah dikonsumsi selama periode akuntansi, ya. Ayat jurnal penyesuaiannya apa? Yaitu beban titik-titik. Nah, titik-titik ini nanti kita isi tergantung soal ya. Jika perlengkapan berarti beban perlengkapan. Jika bahan habis pakai, beban bahan habis pakai pada nama akun. Nah, nama akun dari aset lancarnya. Ya kan? Seperti tadi perlengkapan, beban perlengkapan pada perlengkapan. Nama akunnya kan perlengkapan. Berarti kalau bahan habis pakai, beban bahan habis pakai pada bahan habis pakai. Nah, nilainya sebesar apa? Sebesar yaitu yang hilang atau yang digunakan, bukan sisa ya. Sejumlah yang hilang atau sejumlah yang telah digunakan. Jadi kita beli perlengkapan nih. Udah kita nilai bahwa perlengkapannya misalkan 1.500.000. Udah, otomatis kan perlengkapan dipakai. Nah, nilainya kan pasti berkurang. Nah, yang kita hitung di sini di AJP adalah nilai yang telah dipakai ya, nilai yang sudah digunakan. Oke. Lanjut yang keenam. Kerugian piutang. Kerugian piutang maksudnya di sini adalah taksiran kerugian yang timbul karena adanya piutang yang tidak bisa ditagih. Contoh di sini, kita punya piutang yang akan kita tagih. Misalkan pelanggannya bangkrut, maka di sini dianggap sebagai piutang yang tidak bisa ditagih, ya. Nah, maka ayat jurnal penyesuaiannya adalah kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang.
Ya, nilainya sebesar berapa? Sebesar sejumlah yang ditaksir kerugiannya. Misalkan 1% dari piutang. Piutangnya misalkan eh, 100 juta, berarti 100 juta dikali 1%. Ya, itu dia. Nah, yang ketujuh, yang terakhir, yaitu penyusutan aktiva tetap. Maksud di sini adalah penyusutan aktiva tetap yang harus dibebankan pada suatu periode. Ya, jadi di sini adalah ayat jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan. Misalkan ini gedung, berarti kita tinggal tulis saja titik-titiknya dengan gedung. Misalkan mesin, kita tulis titik-titiknya dengan mesin, ya. Beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin. Beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung. Tergantung dari soalnya. Nah, nilainya sebesar apa? Sebesar berapa penyusutannya? Atau sebesar berapa persentasi atau nilai sisanya. Jadi tergantung soalnya. Nah, itu dia 7 ayat jurnal penyesuaiannya. Semoga kamu sudah catat sehingga nanti ya kita masuk soal bisa kamu lihat catatannya. Oke, kita masuk contoh soal. Ya, di sini Ibu ada kasih neraca saldo perusahaan percetakan rapi, ya. Di sini ada kas sampai nanti beban macam-macam, ya. Kemudian ada nilai debit dan kreditnya. Nah, nanti dari sini ini patokan neraca saldonya akan muncul nanti ayat jurnal penyesuaiannya, soalnya yang akan kita buat ayat jurnal penyesuaiannya. Kita masuk langsung contoh pertama. Misalkan percetakan Rapi pada tanggal 30 April telah menyelesaikan sebuah pesanan seharga 150.000. Pesanan telah diserahkan kepada pelanggan disertai dengan faktur sebagai tagihan. Berarti di sini percetakan Rapi sudah menyelesaikan jasanya, sudah memberikan jasa ke pelanggan, tetapi pelanggannya belum memberikan uangnya. Ya, berarti di sini kita catat apa? Ayo dilihat kembali catatannya. Ya, berarti piutang titik-titik. Tadi ya, pada pendapatan titik-titik. Nah, kita lihat di neraca saldo ya, tulis di situ piutang usaha. Berarti kita tulis AJP-nya adalah piutang usaha pada pendapatan. Nah, perhatikan pendapatan yang di neraca saldo apa? Pendapatan percetakan. Piutang usaha pada pendapatan percetakan. Nah, coba Ibu ilustrasikan ke buku besar ya. Nah, di sini ada piutang usaha di neraca saldo 515. Ini ada buku besar bentuk T. Ya, ada debit dan kredit. Nah, nanti di sini 515 itu sebelah debit. Kemudian nanti ini ayat jurnal penyesuaian, tetap ya. Jadi dari jurnal umum kita posting ke buku besar, kemudian susun neraca saldo, kemudian muncul ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian ini nanti kita masukkan ke buku besar lagi yang telah kita buatkan sebelumnya, ya. Nah, di sini ayat jurnal penyesuaian ada sebelah debit ya sebesar 150.000, ini kita tuliskan. Berarti sama-sama di debit ya, berarti kita jumlahkan. Berarti 515.000 tambah 150.000 berarti 625. Nah, 625.000 inilah merupakan saldo yang setelah disesuaikan. Ya, nanti kita bahas pada video berikutnya yaitu saldo setelah disesuaikan. Jadi saldo setelah disesuaikan itu bisa kita dapat dari saldo akun di dalam buku besar yang sudah kita masukkan juga saldo ayat jurnal penyesuaian ya. Oke, kita lanjut. Contoh kedua yaitu percetakan Rapi mempunyai 2 orang pegawai yang upahnya dihitung secara harian dan pembayarannya dilakukan pada setiap hari Sabtu. Upah pegawai per hari adalah 10.000, tanggal 30 April jatuh pada hari Jumat. Jadi di sini percetakan Rapi punya 2 orang pegawai, 1 orang dibayar 10.000 per hari, ya. Nah, dibayar setiap hari Sabtu. Tepatnya tanggal 30 April ya. Tutup buku pada bulan April itu adalah hari Jumat. Ya, sementara besok sudah hari Sabtu bayar gaji. Nah, di sini maka perusahaan percetakan Rapi harus melakukan penyesuaian di tanggal 30 April bahwa
perusahaan percetakan rapi memiliki utang gaji. Nah, kita hitung ya. Jadi di sini ada kewajiban dari percetakan rapi 5 hari ya, yang harusnya dibayar pada hari Sabtu ya. Berarti di sini 5 hari dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, karena tanggal 30 April jatuh hari Jumat. Berarti 5 hari punya kewajiban atau punya utang ya, yang harus dibayarkan kepada karyawannya. Berarti 5 dikali, nah di sini perharinya 10.000, berarti 5 kali 10.000, kemudian dikali, karena pegawainya 2 orang, berarti dikali 2, maka nilainya adalah 100.000. Nah, nilai 100.000 inilah nanti kita buatkan ke jurnal penyesuaian tanggal 30 April, bahwa di tanggal 30 April kita mencatat ayat jurnal penyesuaiannya adalah beban gaji pada utang gaji ya, sebesar 100.000. Nah, itu contoh yang nomor 2A. Nah, coba yang 2B. Pada tanggal 2 April ya, percetakan rapi meminjam uang dari bank sebesar 2 juta, jangka waktu wesel 1 tahun dengan tingkat bunga 12% setahun. Jadi di 2 April ini percetakan rapi pinjam uang nih. Nah, otomatis kan tiap bulan itu ada beban bunga ya. Nah, beban bunga di sini, bunga weselnya akan dibayar bersamaan katanya dengan pelunasan pokok pinjaman wesel. Berarti di sini percetakan rapi pinjamnya weselnya untuk 1 tahun ya. 1 tahun berarti 2 April. Nanti berarti 2 April tahun depan lagi. Bayar plus sama dengan bunga weselnya. Nah, oke, kita cari ya. Kita cari adalah yang untuk 2 April saja. Berapa sebenarnya ya beban bunga yang akan kita catatkan di buku perusahaan, bahwa beban bunga di bulan April itu berapa ya. Nah, perhatikan neraca saldonya. Di neraca saldo itu ada utang wesel 2 juta, ada ya. Maka di sini kita buatkan perhitungannya adalah 2 juta ya, dikali ya, dikali dengan katanya 12%. Berarti 12% berarti 12 per 100 ya, dikali, karena kita mencari 1 bulan, berarti dikali 1 dibagi 1 tahun 12 bulan ya. Berarti 1 per 12 dikali 12 per 100 dikali 2 juta. Yuk dicoba dengan menggunakan kalkulator, kalau nggak bisa luar kepala. Maka hasilnya adalah sebesar 20.000. Nah, 20.000 inilah yang akan perusahaan percetakan rapi catat ya di bulan April ya, sebagai apa AJP-nya, yaitu beban bunga pada utang bunga sebesar 20.000 ya. Oke, kita lanjut contoh yang ketiga. Pada tanggal 3 April, percetakan rapi telah menerima uang sewa dari pelanggannya sebesar 90.000 untuk 6 bulan. Berarti di sini percetakan rapi menerima uang 90.000 di bulan April ya. Tapi itu 90.000 untuk 6 bulan. Berarti bulan apa aja? April, 1 bulan ya, 6 bulan. Kemudian yang bulan kedua Mei, 3 Juni, 4 Juli, 5 Agustus, 6 September. Berarti yang 90.000 ini adalah pendapatan untuk bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Jadi kita harus cari ya, 90.000 untuk 6 bulan, berarti 1 bulannya berapa? Berarti kita bagikan 90.000 dibagi 6, maka dapat hasilnya 15.000. Nah, perhatikan percetakan rapi. Ayo dilihat percetakan rapi neraca saldonya. Nah, di neraca saldonya itu tertulis apa? Pendapatan sewa diterima di muka. Berarti di sini dicatat sebagai aset. Ya, karena tertulis di sini adalah pendapatan sewa diterima di muka. Berarti aset. Dicatat sebagai utang. Ya, dicatat sebagai utang. Jadi ada utang kita. Ya, karena dicatatnya 90.000 pendapatan, sementara harusnya pendapatan di bulan April itu hanya 15.000. Berarti ada utang kita yang sebesar 5 bulan lagi ya. Berarti maka di sini kita buat ayat jurnal penyesuaiannya. Buka lagi catatannya bahwa dicatat sebagai utang. Jurnalnya adalah titik-titik diterima di muka.
pada pendapatan titik-titik. Nah, karena di sini sewa, berarti pendapatan sewa diterima di muka pada pendapatan sewa sebesar yang sudah dilewati. Nah, yang sudah dilewati di sini adalah di bulan April. Mei, Juni, Juli, Agustus, September merupakan utang kita. Ya, yang akan kita kewajiban kita untuk memberikan sewa ya kepada pelanggan karena pelanggan kita sudah membayar langsung 6 bulan. Oke, maka jurnal penyesuaian untuk percetakan rapi di bulan April tanggal 30 adalah pendapatan sewa diterima di muka pada pendapatan sewa sebesar 15.000. Kemudian kalau dicatat sebagai beban bagaimana, Bu? Oke ya, nanti kita bahas dicatat sebagai beban. Kita coba lihat dengan buku besar. Nah, perhatikan neraca saldonya. Di neraca saldo di situ ada tertulis pendapatan sewa diterima di muka 90.000. Kalau kita balik ke awal, berarti di sini jurnal umum yang kita catat adalah berarti kas pada pendapatan sewa diterima di muka ya. Jurnal umum tanggal 3-nya berarti ada terima uang, kas, kemudian yang kita catat sebagai pendapatan sewa diterima di muka. Maka kas di sebelah debit, kemudian ada buku besar pendapatan sewa diterima di muka 90.000 di sebelah kredit untuk tanggal 3 bulan 4 ya. Kemudian muncul ayat jurnal penyesuaian tadi adalah pendapatan sewa diterima di muka pada pendapatan sewa sebesar 15.000. Nah, lihat AJP-nya. AJP-nya di sini ada pendapatan sewa diterima di muka sebesar 15.000 di debit. Kita posting ke buku besar yang tadi sebelumnya, sebelum neraca saldo ya. Sebelum neraca saldo kan ada buku besar. Kita posting. Oke, kita masukkan yang 15.000 sebelah debit. Nah, kemudian setelah itu kita cari saldonya. Nah, inilah nanti saldo setelah disesuaikan. Satu di sebelah debit 15.000, satu 90.000 di sebelah kredit. Berarti 90.000 kurang 15. Iya, berarti 75. Berarti nilai saldo setelah disesuaikan nanti kita masukkan nilainya adalah 75.000. Nah, kemudian ada pendapatan sewa. Kita buatkan buku besarnya pendapatan sewa nanti sebesar 15.000. Inilah pendapatan sewa nanti yang kita akan buatkan di laporan keuangan bahwa di bulan April pendapatan sewa kita itu adalah sebesar 15.000. Karena sebelumnya di neraca saldo ini tidak ada tertulis pendapatan sewa. Yang ada pendapatan sewa diterima di muka ya. Jadi di sini sudah jelas nanti di sini bahwa nanti ada pendapatan sewa kita karena kita sudah menyusun ayat jurnal penyesuaian pendapatan sewa kita sebesar 15.000. Oke, lanjut. Kalau dicatat sebagai beban bagaimana? Nah, perhatikan. Ya, kalau dicatat sebagai beban sama ya seperti tadi ada April, Mei, Juni sampai di bulan September 6 bulan ya. Perhitungan juga sama, 90.000 bagi 6. Nah, perhatikan. Kalau dicatat sebagai beban, dicatat sebagai pendapatan. Maaf ya, dicatat sebagai utang tadi. Nah, ini dicatat sebagai pendapatan. Nah, kalau dicatat sebagai pendapatan, maka di neraca saldo, ya, di neraca saldo itu akan tertulis pendapatan sewa. Udah. Kalau yang tadi pendapatan sewa diterima di muka, ya, itu dicatat sebagai utang. Tapi kalau dicatat sebagai pendapatan, dia catat nanti di neraca saldo adalah pendapatan sewa sebesar 90.000. Nah, padahal sebenarnya kalau di bulan April kan pendapatan sewa kita bukan 90.000. 90.000 itu adalah untuk 6 bulan. Berarti ini belum menunjukkan nilai yang sebenarnya. Maka kita buat ayat jurnal penyesuaiannya adalah dicatat sebagai pendapatan, yaitu pendapatan sewa pada pendapatan sewa diterima di muka sebesar yang belum dilewati. Berarti di sini yang per bulannya April itu per bulannya adalah 15.000, udah kita lewati bulan April, yang belum kita lewati bulan berapa aja? Mei, Juni, Juli, Agustus, September, ada 5. Ya, 5 kali 15. Berarti ayat jurnal penyesuaian untuk percetakan rapi adalah karena dicatat sebagai pendapatan, maka jurnalnya adalah pendapatan sewa pada pendapatan sewa diterima di muka sebesar 75.000 yang belum dilewati. Bisa ya, mudah-mudahan bisa.
Kalaupun tidak bisa, kita nanti diskusi lewat WA Group atau Google Classroom. Oke, kita lanjut. Yang keempat, contohnya, asuransi yang dibayar di muka pada tanggal 2 April sebesar 60.000 untuk 3 bulan. 60.000 untuk 3 bulan. Nah, perhatikan. Di sini tertulis asuransi dibayar di muka. Berarti di sini dicatat sebagai aset. Ya, asuransi dibayar di muka. Nah, perhatikan April, Mei, Juni. Ya, 3 bulan. April, Mei, Juni. Berarti 60.000 untuk sampai Juni. Berarti Aprilnya berapa? 60.000 bagi 3, yaitu 20.000. Berarti April 20, Mei 20, Juni 20. Maka di sini karena dicatat sebagai harta, jurnalnya adalah beban asuransi pada titik-titik ya, asuransi dibayar di muka. Jadi titik-titiknya ini kita isi adalah asuransi karena di soal juga asuransi. Sebesar berapa yang telah digunakan? Telah digunakan berarti sini bulan April saja. Berarti bulan April 20.000. Maka ayat jurnal penyesuaiannya adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 20.000. Lanjut. Yang kelima, percetakan rapi memperkirakan mesin cetak umur ekonomis 4 tahun. Ya, berarti di sini jurnalnya kalau kamu lihat lagi catatan beban penyusutan. Nah, di sini mesin cetak. Nanti kamu ganti dengan beban penyusutan mesin cetak pada akumulasi penyusutan mesin cetak. Senilai penyusutannya 4 tahun. Ya, dia katakan di soal 4 tahun. Nah, lihat di neraca saldo nanti. Ya, di bulan apa untuk pembukuannya, ya. Tapi sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan penyusutan? Penyusutan atau istilah lain depresiasi adalah proses pengalokasian beban perolehan aset tetap secara sistematis ya selama masa manfaat umur aset tetap tersebut. Nah, perhatikan. Lihat di neraca saldo ini, berapa mesin cetaknya nilainya? 4.800.000. Tapi di sini April ya. Ya, 4.800.000. Jadi 4.800.000 untuk selama 4 tahun. Jadi kalau kita cari bulan 4 tahun berarti berapa bulan? Iya, jadi kita carinya yaitu dengan membagi harga perolehan aset mesin cetak yaitu dengan 48 bulan. Jadi harga perolehannya tadi 4.800.000 dibagi dengan yaitu 48 bulan ya. Karena di sini di bulan April kecuali ini Desember berarti langsung dibagi 4 ya, 4 tahun. Tapi di situ bulan April berarti kita cari per bulan yaitu untuk bulan April ya. Berarti 4 tahun itu sama dengan 48 bulan. 4.800.000 dibagi 48 maka 100.000 ya. Nah, AJP-nya apa? Berarti tinggal ganti beban penyusutan, boleh depresiasi, boleh penyusutan ya. Beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin cetak sebesar 100.000. Nah, kalau misalkan contoh lagi yaitu diperkirakan mesin genset 5 tahun. Lihat mesin genset 9 juta 5 tahun berarti 5 tahun. Kalau dia kita per bulan 60 bulan ya. Oke, berarti di sini karena harga perolehannya 9 juta dibagi 60 bulan maka 150.000 per bulan ya. Maka ayat jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan atau beban depresiasi mesin genset pada akumulasi penyusutan mesin genset sebesar 150.000. Nah, lanjut soal yang keenam, perlengkapan yang masih tersisa sebesar 1.150.000 pada tanggal 30 April. Maka AJP-nya beban titik-titik pada nama akun. Berarti di sini beban perlengkapan pada perlengkapan. Nah, nilainya sebesar adalah yang hilang atau yang digunakan. Perhatikan di sini neraca saldo. Ya. Neraca saldo perlengkapannya adalah di awal 1.475. Nah, kita mau cari yang digunakan. Sementara di soal ada yang sisa. Berarti tinggal kita kurangkan. 1.475 dikurang dengan 1.150.000. Ayo kita kurangkan ya. Berarti di sini dapatnya 325. Maka AJP-nya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 325.000. Nah,
Itu dia untuk soal percetakan rapi. Nah, di sini Ibu udah rangkum. Ini adalah tabel untuk ayat jurnal penyesuaiannya yang sudah kita bahas pada slide-slide sebelumnya ya. Ini dia. Ini pada slide-slide sebelumnya ini sudah Ibu gabungkan ya. Nah, nanti dari ayat jurnal penyesuaian, kemudian dari neraca saldo, ya ini neraca saldo sebelumnya, kemudian ada ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian ini jangan lupa diposting ke buku besar juga ya. Nah, kemudian ayat jurnal penyesuaian setelah posting ke buku besar, maka akan muncul nanti neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, sekianlah untuk video kali ini yang bisa Ibu sampaikan tentang penyesuaian. Semoga yang Ibu sampaikan bisa dipahami ya. Nah, jika ada pertanyaan bisa kita diskusi lewat WA group atau Google Classroom. Sekian video dari Ibu. Jangan lupa dikerjakan latihan soalnya. Ini ada latihan soal, Ibu kasih 2 soal, yaitu soal foto studio Jimbore, kemudian perusahaan jasa corona, ya silahkan dicoba. Nanti latihan soalnya, ketemu pertemuan berikutnya kita akan bahas latihan soalnya. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Kayu jati dibuat kursi dari irian burung cendrawasih. Cukup sekian video Ibu dan Ibu ucapkan terima kasih. Duduk di kursi goyang sambil bernyanyi sebuah lagu dilantunkan dengan merdu. Buat mahasiswa, mahasiswi Ibu yang baik hati, jangan lupa like dan subscribe video YouTube Ibu.